Malaysia bukanlah negara yang biasa-biasa saja, namun negara tetangga kita ini menorehkan progres kemajuan yang signifikan terutama di era 80-an, 90-an hingga awal abad ke-21. Selama 3 dekade tersebut bisa dikatakan Malaysia termasuk dalam negara termaju di Asia Tenggara bahkan Asia. Siapa yang tidak kenal Malaysia pada era itu, negara termasyhur dengan segala kemajuan dan kekuatan ekonomi di dalamnya. Melihat Malaysia pada saat itu tak ayal seperti melihat peradaban yang lebih maju dan modern di halaman sebelah rumah sendiri, begitupun dengan orang-orangnya yang merasa superior, berbanding masyarakat di negara tetangganya. Tidak jarang negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, mendapatkan bulian dari warga Malaysia. Hal ini membuat semua geram, terutama warga Indonesia yang secara kultur dan bahasa tidak jauh berbeda, sehingga dapat langsung mengerti maksud yang diutarakan. Ini juga yang membuat Indonesia dan Malaysia menjadi musuh bebuyutan sejak lama, selain tragedi Perjanjian Manila. Semenjak awal tahun 2000, Indonesia mulai memperbaiki tata kelola negara pasca hantaman badai krisis ekonomi Asia, kerusuhan antar etnis, gerakan separatis GAM dan RMS, lepasnya Provinsi Timur Timur, serta reformasi 98. Tidak salah jika menganggap Indonesia adalah negeri yang ajaib, karena pada dasarnya tidak banyak negara yang dapat lolos dari berbagai masalah mengerikan semacam itu. Seakan direstui, Indonesia mulai melaju secara terukur. Banyak sektor-sektor yang membuat Indonesia mulai mengungguli Malaysia, di antaranya yang terbesar adalah menyalip Malaysia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Bahkan saat sekarang kapasitas produksi Indonesia sudah lebih dari 2 kali lipat dari Malaysia, yang masih merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Bidang lainnya adalah perbaikan infrastruktur dan stabilitas keamanan serta pendidikan. Indonesia benar-benar melakukannya secara impresif, walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Pada masa ini banyak para pemimpin Malaysia mulai sadar, betapa agresifnya Indonesia ketika menjajaki skenario babak baru yang lebih besar. Targetnya bukan lagi Asia Tenggara apalagi hanya Malaysia, Indonesia menargetkan menjadi pemain besar dalam kancah global di era mendatang. Pada akhir tahun 2010 hingar-bingar Malaysia mulai meredup. Jika kita ingat kemenangan timnas sepak bola Malaysia di Piala AFF tahun 2010 atas Indonesia, adalah terakhir kali negeri jiran tersebut dapat menyenggol Indonesia tanpa perlawanan yang berarti. Setelahnya Indonesia mulai agresif dalam mengkonter Malaysia di banyak sektor, walaupun tidak langsung semua, namun sedikit demi sedikit secara konsisten Indonesia dapat melakukannya. Belum genap 1 dekade, tepatnya pada tahun 2014 Indonesia kembali melakukan gebrakan semenjak terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden. Pada awalnya orang ini diremehkan di banyak kalangan, mau dibawa kemana Indonesia di tangannya. Namun etos kerja kerasnya menepis satu persatu keraguan yang ada. Di awal masa jabatannya Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi langsung tancap gas untuk membangun fondasi kebangkitan ekonomi yang masih dirasa lamban. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak mudah lagi dipukul mundur ke belakang, karena jika fondasi negara seperti infrastruktur dan ekosistem ekonomi sudah rampung, maka negara ini akan mudah dengan segera bangkit kapanpun ia terjatuh. Sementara di tahun-tahun yang sama, Malaysia mengalami banyak gejolak di dalam negeri, seperti kasus mega korupsi yang mengarah pada ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hingga menyebabkannya beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan di waktu yang berdekatan. Kemajuan Indonesia kali ini juga turut menggeser arah peta politik di Asia Tenggara. Malaysia yang awalnya meremehkan mulai menyadari adanya raksasa yang mulai terbangun dari tidur panjang. Jiran yang kebanyakan selama ini hanya face to face dengan Jawa saja, kini dikejutkan dengan bangkitnya wilayah-wilayah besar yang sangat berkompeten hampir di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2020 tanda-tanda Indonesia Go internasional sudah mulai nampak. Bahkan Indonesia merupakan negara yang paling mencolok,
bukan hanya di Asia Tenggara tetapi sudah di level internasional. Hal ini membuat negara-negara di Asia Tenggara harus legowo dan mengapresiasi peran Indonesia dalam membawa nama ASEAN. Kita mundur sejenak di tahun 2018, saat itu Indonesia yang sudah mempersiapkan diri secara tersirat mengadakan launching untuk menjadi pemain inti global, dengan mengadakan pagelaran akbar Pesta Olahraga Asia atau Asian Games. Acara tersebut berlangsung sangat meriah dengan penuh totalitas, menjadikannya salah satu pagelaran Asian Games terbaik sepanjang sejarah. Menuai pujian dari banyak negara serta melambungkan nama Indonesia ke panggung dunia. Sejak saat itu Indonesia mulai menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, banyak pemberitaan di mancanegara yang menyoroti keberhasilan langkah-langkah Indonesia dalam menapaki jejak kemajuan. Tak ayal setelah itu banyak ajang bergengsi kelas internasional mengincarnya sebagai negara tuan rumah favorit. Pada tahun 2022 Indonesia kembali memberi kejutan bombastis pada masyarakat dunia, negara yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan, tiba-tiba menjadi pemimpin dari grup paling bergengsi di seantero jagat negeri, yaitu G20, grup yang terdiri dari 20 negara terbesar dan termaju di dunia. Tentu hal ini tidak hanya merupakan giliran, melainkan kesiapan dan kepantasan Indonesia dalam mengemban jabatan super penting dan strategis tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara terus melaju dengan agresivitasnya, kedikdayaan Malaysia mulai memudar seiring kerasnya persaingan antar negara di kawasan, bahkan negara sekelas Vietnam pun kini mulai menampakkan taringnya sebagai negara yang berpengaruh. Vietnam sendiri merupakan negara dengan pendapatan per kapita di bawah Indonesia dan termasuk kurang bersahabat dengan Malaysia. Saat ini Vietnam terlihat berusaha menempel Indonesia guna bekerja sama lebih intensif. Hal tersebut nyatanya tidak dilakukan oleh Vietnam saja, melainkan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Filipina, Brunei, dan bahkan Malaysia sendiri sekarang mulai mepet pada Indonesia. Sedangkan Thailand terlebih Kamboja secara tidak langsung mengapresiasi kemajuan yang ditorehkan oleh Indonesia. Hal ini jelas membuat mental Malaysia semakin drop, dibelakangi oleh negara rivalnya yang selama ini dipandang remeh. Malaysia kini semakin gundah seiring semakin agresifnya Indonesia dalam mencari peluang. Perlawanan Indonesia terhadap negara-negara barat dalam hal perdagangan dunia telah membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bermental tempe, seperti yang sering netizen Malaysia utarakan tentang mentaliti bangsa Indonesia, melainkan Indonesia adalah bangsa yang bermental baja, yang tidak segan-segan menabrak bangsa manapun yang berusaha menghalang-halangi. Malaysia pun kini lebih sering berada di belakang Indonesia dalam melakukan perlawanan pada negara-negara barat. Indonesia bertempur di barisan depan dan Malaysia ikut mendapatkan arah kebijakan yang lebih menguntungkan bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dewasa ini mental Malaysia semakin tidak menentu, pasca diperparahnya ibu kota Kuala Lumpur dengan pendatang-pendatang asing yang semakin menjamur. Pendatang asing yang kebanyakan berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan tersebut faktanya tidak hanya ingin bekerja, tetapi juga ingin menetap secara permanen di Malaysia dengan segala cara. Hal ini menyebabkan keruntuhan mental bagi orang-orang Malaysia. Selain minim prestasi, satu-satunya kota kebanggaannya juga kini sudah direbut mayoritas bangsa pendatang. Meski terkadang kurang etis, faktor ini adalah senjata balasan yang tidak bisa dikonter oleh orang Malaysia apabila berhadapan dengan netizen Indonesia. Walaupun pendatang awalnya hanya bertujuan bekerja, namun sesungguhnya itu adalah ujian mentaliti yang nyata. Bagaimana suatu bangsa mempertahankan hegemoninya di kota terbesar dan termaju di wilayahnya?